Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke dalam pembahasan koordinat kurva linear ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah koordinat bola atau koordinat sferis. Mahasiswa sekalian, kita dapat melabelkan poin P atau titik P ini biasanya kita menggunakan koordinat kartesius ya, yang terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Namun, terkadang ya akan lebih mudah menotasikan titik P ini dengan koordinat sferis atau koordinat bola. Ya, ini saya tulis dulu ini kartesius. Kemudian untuk koordinat bola, biasanya koordinatnya adalah dalam bentuk r, theta, pi. Ya, ini koordinat bola. Dengan r, di sini adalah jarak dari titik asal ya ke titik P ya. Dan r ini juga adalah besar dari vektor r ya. Kemudian theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu z aksis ya, sumbu z dengan garis P ini ya, dengan R. Yang kemudian sudut ini disebut dengan sudut polar ya. Kemudian untuk P sendiri yaitu sudut yang dibentuk antara titik-titik ini dengan sumbu X aksis. Dan ini dikenal sebagai sudut azimut ya, sudut azimut. Hubungan antara koordinat bola dengan koordinat kartesius, di sini kita harus mengidentifikasi bahwa ini adalah sumbu X atau X ya, dari posisi ini ke sini. Kemudian X di sini hubungannya dengan P, ada juga hubungannya dengan garis yang putus-putus di sini, atau misalnya kita sebut dengan A. Maka di sini cos P adalah X per A. Kemudian kita harus tahu juga bahwa A di sini hubungannya adalah dengan R, lalu dengan sudut polarnya atau theta di sini ya. Jika sudut theta di sini, maka di dalam bidang ini sudut tetanya ada di sini ya, hubungan sudut. Sehingga di sini hubungannya menjadi ya sin theta sama dengan A per R, atau ya A sama dengan R sin theta. Sehingga X di sini ya, X di sini adalah A cos P. Tadi A sudah kita dapatkan, maka X sama dengan R sin theta cos P. Ini untuk sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y, ini saya ganti dengan tinta hijau dulu. Sumbu Y ada di sini ya. Kan Y. Kemudian kita lihat di sini, ini sudut P. Lalu kita pindahkan karena hubungannya ada di sini ya. Ini sama dengan di sini P-nya. Maka dari sini kita bisa dapatkan sin P sama dengan Y per A. Atau Y adalah A sin P. A tadi adalah R sin theta ya. R sin theta sin P ya. Ini A-nya ya. Nah ini X, ini Y. Kemudian untuk Z. Z saya ganti dengan tinta merah di sini. Hubungan dengan titik P ini kita tarik garis dulu ya ke sumbu Z. Nah ini adalah Z-nya ya. Kita lihat Z dengan R ada hubungannya di sudut theta yaitu cos ya. Di mana cos theta sama dengan Z per R atau Z sama dengan R cos theta. Baik, ini adalah hubungannya ya antara koordinat bola dan koordinat kartesius. X, Y, dan Z. Kemudian di sini adalah persamaan 1.62. Berikutnya, gambar di sebelahnya juga menunjukkan adanya vektor unit
ya, yaitu R topi, theta topi, dan pi topi, yang mana ketiga vektor unit ini menunjuk ke arah kenaikan koordinat yang sesuai. Dan mereka ini adalah merupakan ortogonal ya, yang saling tegak lurus ya. Himpunan basis seperti X topi, Y topi, dan Z topi, dan setiap vektor A kemudian akan kita ekspresikan dalam bentuk pada persamaan 1.63, di mana vektor A adalah sama dengan AR R topi ditambah A theta theta topi ditambah A pi ya, pi topi. Ini adalah persamaan 1.63 untuk mengekspresikan vektor A dalam R topi, pi topi, dan theta topi. Berikutnya AR, A theta, dan A pi adalah bentuk radial, ya, polar, dan azimut dari komponen vektor A. Maka dalam bentuk vektor unit dalam Kartesian dapat kita nyatakan dalam penjelasan berikut. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa vektor unit dalam sumbu Kartesian atau sumbu Kartesius ada X topi, Y topi, dan Z topi. Kemudian pada koordinat sferis tentu ada vektor basis juga yang kita kenal dengan R topi, theta topi, dan pi topi. Maka kita akan mencari hubungan antara vektor unit ini atau vektor basis ini. Maksud sekalian, kita tahu vektor unit adalah vektor itu dibagi dengan skalarnya ya. Atau karena tadi kita membahas gambar yang mana R topi itu adalah bagian yang sangat kecil pada pembahasan sebelumnya ya. Dia hanya bergeser sangat sedikit ya, atau vektor satuan yang sangat kecil. Maka pada pembahasan ini ya, kita bisa menganggap dr itu sama dengan do per do r dari vektor r dr. Maka r topi akan menjadi do r per do r, ya ini yang vektor dibagi dengan do r, kemudian dibagi dengan besarnya dari vektor r ya, yaitu magnitude dari do r per do r. Maka begitu juga dengan theta topi ya. Ini sama dengan do r per do theta dibagi dengan magnitude atau besar dari do r vektor r per do theta. Begitu juga dengan pi topi ya, yaitu do dari vektor r dibagi dengan do pi dibagi lagi dengan magnitude dari do r per do pi. Tadi kita sudah dapatkan bahwa r ya, vektor r adalah x topi ditambah y topi ditambah z topi. Yang mana untuk x tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu r sin theta cos pi dikali dengan x topi ditambah y-nya tadi adalah r sin theta sin pi y topi ditambah dengan z-nya tadi adalah r cos theta z topi. Maka untuk mencari r topi dalam bentuk radialnya, maka kita harus menurunkannya ya, dan membaginya dengan besarnya. Baik, pertama kita turunkan dulu vektor R ini ya, yaitu do R per do R ya. Yaitu sama dengan, kita lihat di sini ya,
sin theta dan cos pi itu keluar. Sin theta, cos pi, ya. Kemudian ini do, sisanya adalah R ini ya. Do R per do R. Sini X topinya kita keluarkan juga. Ditambah dengan ini juga keluar, ya. Sin theta, sin pi, Y topinya juga keluar. Sin theta, sin pi, Y topi, do R per do R ya. Begitu juga dengan komponen Z-nya, yaitu cos theta, Z topi, do R per do R ya. Ini kita coret karena sama dengan 1, sehingga untuk do vektor R per do R-nya menyisakan sin theta cos pi X topi ditambah sin theta sin pi Y topi ditambah cos theta Z topi. Nah, ini untuk do vektor R per do R-nya ya, untuk yang di atasnya. Kemudian dibagi dengan besarnya, magnitude-nya ya, yaitu adalah akar dari kuadrat ini ya, kuadrat ketiga variabel ini ya. Mungkin lebih mudah seperti ini saja ya, yaitu do vektor R per do R kuadrat ya di sini. Ini sama dengan, ini berarti kita kuadratkan ya, yaitu maka ini sin kuadrat theta cos kuadrat pi. Kemudian karena ini dalam bentuk skalar, maka X topinya tidak usah kita lanjutkan. Kemudian ditambah sin kuadrat theta sin kuadrat pi ditambah cos kuadrat theta. Di sini bisa kita lihat bahwa ya memiliki sin theta yang sama, maka ini kita keluarkan saja. Sin kuadrat theta dikali dengan cos kuadrat pi ditambah ini sin kuadrat pi ya, ditambah cos ini kuadrat theta. Sesuai dengan identitas trigonometri, maka ini sama dengan 1 nilainya ya. Maka sisa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta yang juga hasilnya sama dengan 1. Ya. Maka untuk R topi bisa kita tulis ya, ini bagian yang do vektor R per do R-nya adalah ini ya, dibagi dengan 1. Maka R topinya ini hasilnya ya, yaitu sin theta cos pi X topi ditambah sin theta sin pi Y topi ditambah cos theta Z topi dibagi 1. Ya, ini adalah komponen vektor unit untuk R topi ya pada sumbu radialnya. Berikutnya untuk theta topi ya. Di sini saya tulis ulang ya bahwa theta topi itu sama dengan do vektor R per do theta dibagi dengan besarnya ya magnitude dari do vektor R per do theta ya. Maaf ada yang kelupaan tadi, karena ini kuadrat, ini kita akarkan ya berarti ya. Untuk do R, ya ini mungkin saya teruskan di sini, yaitu akar dari do R ya per do R ya. Akar 1 kan 1 ya. Ya ini dibagi dengan akar 1 ya, itu 1. Sama aja hasilnya. Oke, kita lanjutkan di bawahnya.
do vektor R per do tetanya ini sama dengan, karena pada X to Pi-nya itu adalah R sin theta cos Pi, maka yang bisa diturunkan terhadap theta adalah sin theta saja. Maka R cos Pi ya itu di luar turunan, di luar diferensialnya ya. Maka di sini baru kita tulis do sin theta ya per d theta dalam X ya dengan vektor unit maksud saya X to Pi. Kemudian berikutnya yaitu R sin theta sin Pi, maka yang keluar adalah R sin Pi ya. Sini do sin theta lagi per do theta Y to Pi. Kemudian untuk Z-nya karena dia R cos theta, maka R do cos theta ya per do theta dalam Z atau dengan vektor unit Z to Pi. Artinya ini kita hanya menurunkan sin, dan menurunkan cos. Maka ini menjadi R cos Pi turunan sin adalah cos. Ya, maka ini kita tulis dengan cos theta X to Pi. Kemudian ditambah R sin Pi cos theta Y to Pi ditambah ya R, nah ini turunan dari cos adalah min sin theta Z to Pi ya. Baik, berikutnya adalah magnitude-nya atau besarnya ya, yaitu do vektor R per do theta kuadrat ya. Ini semuanya kita kuadratkan ya, yaitu R kuadrat cos kuadrat Pi cos kuadrat theta. Ini vektor unitnya tidak kita sertakan ya, karena ini skalar, ditambah R kuadrat sin kuadrat Pi cos kuadrat theta ditambah R kuadrat, ini menjadi sin kuadrat theta. Kemudian R-nya kita keluarkan. Ini langsung saja, ini cos-nya juga sama, kita keluarkan ya, cos theta, cos kuadrat theta, kemudian ini dikali cos kuadrat Pi, ditambah ini sin kuadrat Pi, ya, ditambah ini R-nya kan keluar tadi ya, ditambah, ini kita tutup dulu kurungnya, ditambah, berarti ini tambah lagi di sini, ya, sin kuadrat theta. Tutup ya. Oke, berikutnya di sini R kuadrat. Kita lihat di sini ini sama dengan 1 ya. 1 sehingga menyisakan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ya. Ini juga sama dengan 1, maka ini sama dengan R kuadrat. Ingat bahwa ini adalah do vektor R per do theta kuadrat ya. Ini kuadrat, maka untuk mengetahui magnitude-nya kita akarkan. Maka ini sama dengan R ya. Artinya bahwa yang kita dapatkan ini, bagian ini ya, kita bagi dengan R ya, kita bagi dengan ini. Sehingga ini R-nya sisa 1 ya, R dibagi R 1, jadi hanya menyisakan langsung saja untuk theta topinya ya, R-nya tadi kita bagi. Jadi hanya menyisakan cos Pi cos theta X topi ditambah sin Pi cos theta Y topi ditambah ya, atau sorry ini minus sin theta ya, Z topi. Nah, ini adalah vektor unit
untuk theta atau pi-nya. Berikutnya adalah pi to pi. Saya tulis kembali bahwa pi to pi adalah do vektor R per do pi ya, dibagi dengan besarnya ya dari hasil turunan yang di atasnya ya, penyebutnya. Do vektor R per do pi. Untuk yang komponen X ya, maka R sin theta cos pi x to pi ya, yang keluar adalah R sin theta x to pi ya. Maka ini do dalam kurung cos pi ya per do pi. Kemudian ditambah untuk y-nya adalah tadi R sin theta sin pi y to pi, maka yang tidak diturunkan adalah R sin theta y to pi ya, kemudian diturunkan adalah do sin pi ya, sin pi, do pi. Kemudian Z tidak ada komponen pi ya, sehingga jika tidak ada komponen pi ini sama dengan 0 ya. Maka ini sama dengan R sin theta ya. Turunan cos adalah min ya, min sin, min ya kita taruh di depan sin pi x to pi ditambah R sin theta ya, turunan sin pi adalah cos pi ya. Ini dikali cos pi y to pi. Maka ini sudah kita dapatkan do vektor R per do theta-nya. Berikutnya adalah magnitude-nya ya, yaitu do R ya per do pi kuadrat ya. Ini sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat pi ya, ditambah R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat pi. Ini R-nya kita keluarkan ya, R sin theta-nya kita keluarkan ini ya, R kuadrat sin kuadrat theta, kemudian ini tinggal sin kuadrat pi atau sin pi kuadrat ditambah cos pi ya kuadrat. Ini sama dengan 1 ya. Kemudian ini adalah bentuk kuadratnya ya. Maka untuk mencari besarnya ya kita akarkan ya. Maka do vektor R ya, besarnya untuk do vektor R per do pi adalah akar dari R kuadrat sin kuadrat theta ya. Yaitu sama dengan R sin theta. Sehingga jika kita bagi ya antara penyebut dan pembilangnya, maka di sini adalah min R sin theta sin pi x to pi ditambah R sin theta cos pi y to pi dibagi dengan R sin theta ya. Ini sama dengan 1 ya. Sehingga hasilnya ya ini sama dengan untuk pi to pi adalah min sin pi x to pi ditambah cos pi ya y to pi. Maka jika kita simpulkan ya dari R to pi, theta to pi, dan pi to pi ada pada persamaan 1.64 ya. Ini adalah apa yang tadi sudah kita buktikan ya. Sebenarnya kalian juga bisa mencari persamaan 1.64 ini dari hubungan trigonometri sudut-sudut yang terdapat pada gambar ini ya, yang di atasnya ini. Tapi itu akan menjadi lebih memusingkan ya ketimbang kita menggunakan persamaan yang tadi sudah kita turunkan ya.
Baik, berikutnya adalah kita akan menganalisa perpindahan yang sangat kecil ya, dari gambar A ya untuk R, gambar B untuk theta, ya, dan gambar C untuk pi. Yang pertama, di gambar A kita di sini bisa menganalisa atau melihat ya perpindahan yang sangat kecil dalam arah R topi ya di sini, sehingga dari sini kita bisa menuliskan ya untuk perpindahan yang sangat kecil dalam arah R ya, R topi maksud saya adalah sama dengan dr, dan ini persamaan 1,65. Berikutnya ya, perpindahan yang sangat kecil dalam arah theta topi bisa kita lihat dari gambar B ya, yaitu dari sini bisa kita lihat bahwa dalam arah theta topi perpindahan panjang yang sangat kecil adalah ya dl theta sama dengan r d theta ya. Dan ini persamaan 1,66. Berikutnya, pada gambar C, di sini kita bisa melihat perpindahan yang sangat kecil dalam arah pi topinya ya, sehingga perpindahan yang sangat kecil dari pi topi ya dalam arah pi topi yaitu kita tulis dl pi ya sama dengan r sin theta d pi. Dan ini adalah persamaan 1,67. Sehingga secara umum perpindahan yang sangat kecil ini bisa kita nyatakan dengan dl ya sama dengan dr r topi ya ditambah r d theta theta topi ditambah r sin theta d pi pi topi. Dan ini adalah persamaan 1,68. Persamaan 1,68 ini memegang peranan penting ya untuk kita mengoperasikan integral garis ya. Untuk contohnya yaitu kita tahu bersama bahwa dl itu adalah dx x topi ditambah dy topi ya ditambah dz z topi ya, sehingga kalau ini di kartesian ya yang ini di spherical ya. Kemudian jika ini pada garis ya, berikutnya pada volume di sini juga terdapat volume atau perbesaran volume yang sangat kecil yang disimbolkan dengan d tau ya. Pada perbesaran volume yang sangat kecil, yaitu ada pada koordinat sferis atau koordinat bola ya. Maka pada koordinat ini terdapat 3 dimensi perpindahan ya, yaitu pada arah r, theta, dan pi. Sehingga d tau kita tuliskan menjadi dlr ya dikali dengan dl theta dikali dengan dl pi, di mana ketiga-tiganya ini sudah kita definisikan tadi ya, yaitu untuk dlr adalah dr dikali dengan r d theta dikali dengan r sin theta d pi ya. Kemudian ini sama dengan r kuadrat sin theta dr d theta d pi, dan ini adalah persamaan 1,69. Berikutnya untuk ekspresi umum elemen luas ya. Untuk elemen luas kita bisa mengumpamakannya dengan luas permukaan bola. Sebenarnya ini bergantung pada bagaimana bentuk permukaannya ya. Misalnya di sini kita akan menganalisis luas pada permukaan bola dan permukaan bola juga yang terletak pada bidang XY ya. Baik, untuk yang pertama yaitu DA1, kita bisa lihat di sini pada arah DA1 atau pada bagian DA1 kita mengintegrasikan di atas permukaan bola ya, sehingga di sini R konstan, tetapi theta dan pi berubah ya. Maka untuk DA1 di mana R di situ konstan ya, dan tentu ini pada permukaan ini arahnya pada arah R topi ya.
R topi, ini adalah arah R topi, sehingga ini dl theta dikali dengan dl pi arah R topi, di mana dl theta tadi adalah rd theta ya, dan dp adalah r sin theta dp dalam arah R topi, atau sama dengan R kuadrat sin theta d theta dp dalam arah R topi. Kemudian jika kita menganalisa DA2, yaitu permukaan yang terletak pada bidang XY, pada arah ini theta konstan ya, theta konstan karena pada arah ini hanya terdapat pi, arah pi ini ya, dan arah R ya. Ini adalah arah R dan pi di sininya. Kemudian DA2 ini ya, ini adalah terdapat dalam arah theta topi, sehingga jika kita tuliskan DA2 ya sama dengan komponennya adalah R dan pi, DLR dan dP pada arah theta topi ya. Kemudian untuk DLR adalah DR dan dP adalah R sin theta dP pada arah theta topi ya. Kemudian ini menjadi RDR sin theta dP theta topi. Di sini ada sin theta ya. Kemudian kita lihat dulu DA2 kan ada pada bagian XY ya. Pada arah theta ini membentuk sudut 90 derajat. Sehingga di sini tetanya adalah pi per 2 atau 90 derajat, di mana sin 90 sama dengan 1. Kemudian jika kita tulis RDR ini 1, dP theta topi. Baik, dari sini ya kita juga bisa menganalisa bahwa R ya, untuk R biasanya dalam integral batasnya adalah ya 0 sampai dengan tak hingga ya. Karena sebuah titik dari permukaan bisa kita letakkan di mana saja ya, atau biasanya sebenarnya R ini batasnya dari 0 sampai dengan R besar ya. R besar artinya dia ada di permukaan. Kemudian untuk P ini dia letaknya ada di sini ya, di pinggang dari lingkaran ya, di pinggangnya atau di tengah-tengahnya sini. Nah, biasanya untuk Pi batasnya adalah dari 0 sampai dengan 2pi. Ya, artinya 360 derajat karena dia gerakannya ada pada arah tengahnya ya. Kemudian untuk theta ya, biasanya theta batasnya adalah 0 sampai dengan pi ya. Tidak seperti pi ya yang ini, yaitu sampai 2pi atau sampai dengan 360 derajat, tapi theta cukup sampai 180 derajat ya. Baik, berikutnya adalah contoh soal 1.13. Pada contoh soal 1.13, kita diminta untuk mencari volume dari sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar R ya. Kita tahu bahwa volume bola itu bisa kita cari dengan 4/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, mungkin kita diminta untuk membuktikan persamaan ini ya. Baik, untuk solusinya, kita tahu bahwa untuk mencari volume adalah integral dari d tau ya. Untuk d tau sendiri, dia tadi sudah kita cari ya, yaitu R kuadrat sin theta dr d theta dpi. Maka di sini berarti ada 3 lipat integral, yaitu pada arah R dari mulai 0 sampai R ya, karena jari-jari bolanya sampai R. Kemudian untuk theta dari mulai 0 sampai dengan 180 derajat atau pi. Kemudian untuk pi sendiri mulai 0 sampai 360 derajat atau 2pi. Dan d tau kita tulis menjadi R kuadrat sin theta dr d theta d pi. Kemudian kita kelompokkan ya, integral R dulu ya, dari 0 sampai R, yaitu R kuadrat dr, kemudian theta 0 sampai pi, yaitu sin theta
d theta, dan pi dari 0 sampai 2pi, dan ini d pi, ya. Untuk integral r kuadrat, yaitu adalah 1/3 r pangkat 3, 0 sampai r. Untuk sin theta d theta, integralnya hasilnya adalah min cos theta, dari mulai 0 sampai 180 derajat, ya. Kemudian untuk integral dp adalah hasilnya pi, ya, yaitu batasnya 0 sampai 360 derajat. Kemudian ini sama dengan, ya, yang ini 1/3 R besar, ya, pangkat 3 tentunya. Kemudian untuk min cos theta, ini min, ya, cos pi dikurang cos 0, ya. Kemudian dikali dengan 2pi dikurang 0, ya, ini 2pi. Berikutnya ini cos pi ini adalah min 1 dan cos 0 adalah 1, ya, sehingga ini min 1 dikurang 1, ya, jadi min 2 ketemu min positif 2, ya, sehingga dari yang di sini hasilnya 2, ya, dikali 2pi, 4pi, ya, jadi 4/3 pi r pangkat 3, ya, jadinya seperti inilah mencari, ya, volume dari bola yang diminta. Baik, demikian untuk contoh soal 1.13. Kemudian berikutnya juga terdapat gradien, divergen, curl, dan Laplacian untuk spherical koordinat, ya, atau di sini disebut sebagai vektor derivatif, ya, atau turunan vektor dari koordinat bola. Untuk gradiennya sendiri terdapat di persamaan 1.70, ya, kemudian divergennya ada di 1.71, curlnya 1.72, dan Laplaciannya di 1.73. Untuk penurunan persamaannya dari keempat persamaan ini bisa Anda cari di internet, ya, atau googling saja, karena cukup panjang, jadi saya singkat saja, ya. Demikian, ya, untuk pembahasan koordinat bola. Berikutnya adalah pembahasan tentang koordinat silinder. Baik, kita lanjutkan ke dalam pembahasan koordinat silinder. Mahasiswa sekalian, koordinat silinder biasa dinotasikan dengan S, pi, Z, yang mana S, pi, Z ini adalah koordinat suatu titik, ya. Misalnya pada gambar ini adalah koordinat pada titik P. Catat bahwa P di sini itu sama seperti P yang kita temukan tadi di koordinat bola, ya. Dan Z juga adalah sama dengan koordinat kartesius. Pada koordinat silinder, titik P memiliki jarak sebesar S dari sumbu Z, yang mana pada koordinat bola atau silinder, titik P ini diambil dari titik asal 0,0,0-nya, ya. Ini biasanya kalau silinder ini S, kalau pada bola dia R, ya. Jadi itu yang membedakan, ya, yaitu kalau pada silinder S, pada bola dia R. Kemudian hubungannya, ya, antara koordinat silinder dengan koordinat kartesius, ya, bisa kita lihat di sini untuk X-nya, ya, di sini X-nya, kemudian ini S, ya, tentunya, di mana hubungannya tentu dengan sudut pi, ya. X dengan S, ya, dengan pi hubungannya adalah cos, ya, di mana cos pi adalah X per S. Sehingga dari sini kita dapatkan X sama dengan S cos pi, ya. Kemudian untuk Y di sini, Y juga di sini hubungannya dengan sudut pi, ya. Pi-nya di sini, di mana pi, S, dan Y. Hubungannya adalah sin, ya. Sin pi sama dengan Y per S. Ya, sehingga di sini Y sama dengan S sin pi. Kemudian untuk Z, Z, ya, sama dengan Z, ya. Z sama dengan Z.
Nah, ini adalah persamaan 1,74. Kemudian vektor unitnya ya, vektor unitnya Anda bisa menurunkannya dari soal ya, atau latihan pada nomor 1,42. Ya, di sini saya tampilkan saja untuk vektor unitnya yaitu persamaan 1,75. Ya, ini adalah persamaan 1,75. Baik, sebenarnya selain menggunakan soal 1,42 untuk membuktikan persamaan 1,75, kalian juga bisa menggunakan pendekatan trigonometri ya pada S topi, P topi, dan Z topi ya. Pertama untuk S topi, pada S topi kita lihat dia terletak antara sumbu X dan sumbu Y ya. Sehingga kalau kita proyeksikan ya, sebenarnya di sini nih S topi. Oke, karena di sini Pi ya, maka di sini juga Pi gitu ya. Ini saya tulis ulang. Kemudian di sini adalah X topi dan di sini adalah Y topi ya. Baik, pada S topi kita lihat di sini jika kita proyeksikan ke arah sumbu X ya, maka dia ada di sini ya. S-nya di sini. Ini SX. Di mana tadi sudah kita ketahui bahwa SX adalah S cos Pi ya, pada arah X topi ya. SX di sini adalah vektor ya. Kemudian jika kita bagi dengan S atau dengan besarnya ya, dibagi dengan S, maka ini menjadi vektor unitnya ya. Sehingga ini sama dengan cos Px topi ya. Ini untuk X-nya ya di sini. Begitu juga dengan Y-nya ya. Y-nya di sini dengan cara yang sama ya, kita akan mendapatkan SY ya sama dengan S sin ya. Pi Y topi ya di sini. Jika kita proyeksikan ya, ini adalah kalau yang tadi vektor XX, di sini adalah SY ya. Lalu jika kita bagi dengan skalarnya, maka akan kita dapatkan S topi ya sama dengan sin pi y topi ya. Ini untuk y-nya. Baik, berikutnya adalah untuk pi topi. Pi topi dia terletak di antara sumbu X negatif dan sumbu Y positif ya. Jika saya gambarkan ini pi topi, kemudian di sini ada X negatif ya, kemudian di sini ada Y positif. Kemudian untuk tetanya ya, jika pi kita proyeksikan ke sumbu X negatif dan sumbu Y positif, sudutnya atau pi-nya dia ada di sini ya untuk hubungannya dengan min X, dan untuk Y di sini berarti ya, di titik ini, di sudut ini. Kemudian jika kita proyeksikan ya, di sini menjadi vektor pi min X ya. Kemudian di sini untuk vektor pi y. Arah y topi dan ini arah x topi. Untuk arah x ya, kita ketahui bahwa ini adalah hubungannya sin ya. Sin. Katakanlah ini misalnya besarnya pi ya. Sehingga jika kita lihat dari hubungan sudut ini ya, maka pi min x ya, vektornya adalah pi ya di sini
Tadi sudutnya adalah sin ya, sin pi arah min X topi ya. Sehingga ini jika kita bagi dengan besarnya, ini adalah pi topi sama dengan min sin X topi ya. Ini untuk X-nya, maaf ini sin pi ya, sin pi X topi. Kemudian begitu juga dengan arah Y-nya ya, yaitu vektor pi ya, arah Y sama dengan pi, ya ini cos hubungannya ya, pi cos pi ya, arah Y topi. Ini jika kita bagi menjadi ya, pi topi sama dengan cos pi arah Y topi, ini untuk Y-nya. Ya. Kemudian untuk Z, dia tetap berdiri sendiri ya, yaitu Z topi. Berikutnya, koordinat silinder juga terdapat perpindahan yang sangat kecil ya, yaitu untuk masing-masing koordinatnya, yaitu DL pada arah S, kemudian DL pada arah P, dan DL pada arah Z. Untuk arah S, perpindahannya kita notasikan dengan DS. Untuk arah P-nya yaitu SdP ya. Dan untuk arah Z, DZ. Ini adalah persamaan 1,76. Sehingga secara umum perpindahannya ya yaitu DL sama dengan DS S topi ditambah SDP arah P topi, kemudian ditambah dengan DZ ya dengan vektor basis atau vektor unit Z topi. Ini adalah persamaan 1,77. Kemudian untuk volumenya ya, untuk volumenya yaitu d tau tentunya yaitu S ds dp dz ya, yaitu perkalian antara dls, dlp dan dlz ya. Tiga komponen juga ya, dan ini adalah persamaan 1,78. Kemudian untuk batas integralnya ya, untuk S sama seperti R, yaitu dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Untuk P ya, dia sama seperti koordinat bola tadi, yaitu 0 sampai dengan 360 derajat atau 2pi. Kemudian untuk Z, ya kita tahu Z sendiri adalah sumbu kartesius yang batasnya dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Ya. Kemudian untuk vektor derivatifnya dalam koordinat silinder itu terdapat di persamaan 179 sampai dengan 182 ya. Itu mulai dari di gradien sampai dengan Laplacian ya. Baik, ini adalah bagian akhir dari pembahasan koordinat kurva linear. Berikutnya kita akan membahas Dirac delta function ya.